Yo para penonton Higiro, kali ini aku bakal membahas cerita masa lalu Sayu Ogiwara. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu tapi masih mengklik video ini, terima kasih. Dan buat yang belum tahu akan kisah masa lalu Sayu, skuy langsung aja simak aja. Dan ini adalah konten spoiler, jadi ya udahlah ya, aku usahakan di sini aku cuman spoiler masa lalu Sayu aja. Dan skuy langsung aja, berikut kisah masa lalu Sayu Ogiwara. Sayu Ogiwara, sebenarnya Sayu dilahirkan dari keluarga yang cukup kaya, bahkan keluarganya punya perusahaan makanan yang bernama Ogiwara Foods yang cukup terkenal di daerah Hokkaido. Namun meskipun dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, nasib baik tak menimpa Sayu. Sejak dilahirkan, ayah Sayu meninggalkan keluarga Sayu, dan karena hal itu ibu Sayu menganggap kelahiran Sayu adalah penyebab kacaunya rumah tangga keluarga ini. Sehingga Sayu dibenci oleh ibunya sendiri. Gak hanya dibenci, Sayu juga sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya yaitu Ogiwara Isa. Oleh sebab itu, segala hal yang dilakukan Sayu tak pernah mendapat pujian dari ibunya. Dari berbagai tekanan masalah keluarganya membuat Sayu menjadi pribadi yang antisosial. Di masa SMA, Sayu tak mempunyai teman. Dia hanya menyendiri dan makan siang di atap sekolah sendirian. Namun untungnya dia hanya menyendiri saja, tak ada yang membenci Sayu. Gampangnya, Sayu adalah siswa yang kurang mencolok aja. Namun pada tahun kedua SMA-nya, di suatu hari saat Sayu sedang makan siang, tiba-tiba ada cowok yang menyatakan perasaannya kepada Sayu. Cowok itu bernama Saito, seorang cowok yang populer dan sering menjadi pusat perhatian. Tapi dikarenakan kurangnya pengalaman soal cinta, Sayu menolak cowok bernama Saito tersebut. Suatu hari dia diajak seorang gadis ke tempat sepi. Gadis itu bernama Yutsuka. Dia adalah gadis yang dekat dengan Saito dan sekaligus Yutsuka itu menyukai Saito. Sayu dan Yutsuka berbincang-bincang dan tentu saja berbicara soal Saito. Namun beberapa hari setelah perbincangan yang cukup tidak menyenangkan dengan Yutsuka, tiba-tiba Sayu dijauhi teman-temannya di kelas. Entah rumor apa yang menyebar, Sayu tidak mengetahui alasan mereka menjauhi Sayu. Sayu juga tidak punya teman sehingga tidak bisa bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga kini Sayu yang awalnya menyendiri karena pilihan, sekarang menyendiri karena keadaan. Tapi Sayu tidak masalah soal itu, toh emang dari awal Sayu itu emang sendirian. Suatu hari saat jam istirahat makan siang, Sayu sedang menyantap makanannya di atap gedung sekolah sendirian. Tiba-tiba muncul sosok perempuan mendekati Sayu. Perempuan itu bernama Yuzuki. Tapi di LN namanya Yuko sih, tapi di sini aku pakai Yuzuki aja coy ya, sesuai di fandom. Yap, Yuzuki mendekati Sayu yang sedang makan siang. Sayu terkejut. Yuzuki menjelaskan bahwa dia kagum dengan Sayu. Dia merasa bahwa Sayu keren dengan kepribadiannya yang menyendiri, berbanding dengan diri Yuzuki sendiri yang selalu berusaha berbuat baik dan menjadi teman semua orang. Namun faktanya Yuzuki tidak punya teman. Sehingga setelah melihat Sayu, dia menjadi tertarik. Akhirnya setelah berbagai perbincangan, Sayu dan Yuzuki berteman. Dan dimulailah kisah pertemanan dua orang yang tidak punya teman ini. Tak disangka kehidupan Sayu setelah berteman dengan Yuzuki menjadi lebih berwarna. Mengobrol hal-hal sepele saat jam kos, makan bareng pas istirahat, dan pulang bareng dengan Yuzuki membuat senyum Sayu mulai terpancar. Sayu benar-benar menikmati waktunya dengan Yuzuki. Tapi saat di luar sekolah mereka tidak bisa bertemu karena Sayu dilarang keluar rumah karena aturan keluarga yang cukup ketat. Sehingga Sayu dan Yuzuki hanya bisa bersama saat di sekolah saja. Namun Sayu tetap menikmati indahnya punya teman. Suatu hari Sayu merasakan ada yang aneh dengan tingkah Yuzuki akhir-akhir ini. Sayu pun akhirnya bertanya ada apa. Awalnya Yuzuki menjawab tidak ada apa-apa. Namun karena sifat Sayu yang cukup peka, dia menanyakan sekali lagi ada apa. Yuzuki merasakan kepekaan itu dan tak bisa menyembunyikan lagi rahasianya. Yuzuki mengatakan bahwa dia sering mendengar oceh-ocehan yang tidak mengenakkan soal dirinya. Dia dianggap sebagai bayangannya Sayu. Gampangnya Sayu itu good looking, sedangkan Yuzuki biasa aja. Jadi orang-orang menganggap Yuzuki itu seperti bayangannya Sayu gitu. Atau ya intinya digosipin gitu lah coy ya. Dan karena Yuzuki itu orang yang rapuh, hal seperti ini aja bisa membuatnya tidak tahan dan ingin menangis. Akhirnya Sayu menenangkan Yuzuki dan berhasil. Mereka kembali tersenyum berdua saat itu. Suatu hari saat jam makan siang, Sayu menunggu Yuzuki di atap gedung sekolah. Karena tadi Yuzuki izin untuk ke kamar mandi sebentar. Namun menurut Sayu ini sudah cukup lama Yuzuki belum kembali dari toilet. Karena khawatir, Sayu segera bergegas menuju toilet untuk memeriksa Yuzuki. Sesampai dekat toilet, Sayu mendengar suara ramai dari toilet. Perasaan Sayu semakin gak enak.
Sayu langsung membuka pintu toilet dan terlihat Yuzuki yang sedang dirundung oleh beberapa gadis. Yap, gadis-gadis itu adalah kelompok Yotsuka, termasuk Yotsuka sendiri ada di situ. Perdebatan kecil terjadi antara Yotsuka dan Sayu. Melihat tatapan tajam Sayu, Yotsuka akhirnya membiarkan Yuzuki pergi. Akhirnya Sayu dan Yuzuki pergi ke atap gedung. Di sana Sayu menenangkan Yuzuki. Yuzuki berkata kalau dia tidak ingin Sayu juga akan diganggu karena dirinya. Yap, Yuzuki gampangnya dianggap sebagai seorang pecundang gitu di sekolah. Dan Yuzuki tidak ingin berteman lagi dengan Sayu. Namun Sayu menolak dan mengatakan kita harus bertahan sampai lulus. Yuzuki senang mendengarkan itu dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dan kuat selama bersama-sama dengan Sayu. Semakin lama, jalan mereka semakin berat. Gangguan terhadap Yuzuki juga semakin menjadi-jadi. Bahkan beberapa buku dan peralatan sekolah Yuzuki lenyap. Alat kecantikan Yuzuki juga lenyap. Saya juga pernah mendiskusikan masalah ini kepada gurunya. Namun seperti biasa, guru tak percaya sama masalah yang dialami Sayu dan Yuzuki. Semakin lama, kehidupan sekolah Yuzuki semakin menyakitkan. Sayu juga sudah mulai patah semangat karena mereka terus bertahan tanpa adanya dukungan. Sayu serasa ingin membolos namun tidak bisa karena keluarganya yang cukup ketat. Tapi berbeda dengan Yuzuki, meskipun Yuzuki itu yang diganggu, dia tetap rutin menghadiri kelas. Namun suatu hari Yuzuki tidak masuk kelas dan itu membuat Sayu senang. Sayu berpikir Yuzuki memang seharusnya bolos untuk istirahat dari sekolahnya dahulu gitu. Saat Sayu pergi ke atap sekolah untuk makan siang seperti biasanya, dia melihat sosok perempuan berdiri di luar pagar pembatas atap gedung sekolah. Sayu panik karena sosok perempuan tersebut adalah Yuzuki. Yuzuki sudah tidak kuat lagi menjalani ini. Dia menganggap dirinya membawa masalah bagi Sayu. Sejak Sayu terlibat masalahnya, senyum Sayu menjadi hilang dan itu membuat Yuzuki sedih. Sehingga dia sudah tidak kuat lagi menjalani ini. Setelah berbagai perbincangan, Yuzuki mengucapkan kata-kata terakhir. Salah satunya adalah tetaplah tersenyum Sayu. Seketika Yuzuki meloncat dari gedung untuk mengakhiri hidupnya. Kejadian itu benar-benar membuat Sayu shock. Melihat teman pertamanya mengakhiri hidupnya di depan dirinya. Dan karena Sayu satu-satunya orang yang berada di tempat kejadian saat itu, buat media massa berkerumun kepada Sayu. Bahkan rumah Sayu juga dipenuhi reporter-reporter. Semakin lama semakin ramai dan media massa ini masih berdatangan ke rumah Sayu dan benar-benar membuat ibu Sayu tidak betah dan tidak bisa berpikir jernih. Ibu Sayu lelah akan hal ini sehingga pada suatu saat ibu Sayu menuduh Sayu yang membunuh Yuzuki. Tentu Sayu yang depresi ini semakin depresi karena dia dituduh ibunya sendiri membunuh temannya sendiri. Sayu menampar ibunya karena cukup kesal. Dan karena Sayu juga sudah tidak tahan, dia berlari ke kamar untuk mengambil beberapa pakaian dan berniat kabur dari rumah. Tiba-tiba kakak Sayu datang, Yap, Isa Ogiwara. Dia mencoba menghentikan Sayu, namun Sayu menabrak Isa dan langsung berlari. Tapi Sayu tetap terkejar kakaknya. Isa mendekap dan mencoba menenangkan Sayu. Awalnya Sayu memberontak, tapi setelah beberapa perbincangan Sayu bisa tenang. Dia menangis kepada kakaknya. Ya, kalau kalian tahu Isa Ogiwara ini baik kepada Sayu. Dia mengkhawatirkan Sayu, namun Sayu menganggap kebaikan kakaknya ini hanyalah rasa iba. Saat Sayu menangis, Isa mengantarkan Sayu ke stasiun. Ternyata bukannya menghentikan rencana kabur Sayu, sang kakak malah mendukung tindakan Sayu ini. Karena Isa menganggap memang adiknya ini perlu istirahat sejenak dari dunianya ini. Isa memberi uang yang cukup banyak kepada Sayu supaya dia bisa menginap dengan layak di hotel. Isa juga bilang kalau uangnya habis langsung hubungi saja aku. Sayu langsung memeluk dan berterima kasih kepada kakaknya yang baik hati dan pengertian itu. Sekarang Sayu benar-benar bebas. Dia menginap sendirian di hotel. Karena dia merasa bebas, Sayu ingin mencoba beberapa hal buruk kecuali mabuk dan merokok. Melainkan Sayu melakukan masturbasi untuk menenangkan dirinya. Dan kegiatan itu menjadi rutinitas sehari-harinya. Lama-lama uang Sayu menipis. Sekarang Sayu menginap di warnet demi menghemat pengeluaran. 3 hari menginap di warnet, akhirnya uang Sayu benar-benar habis seluruhnya. Pada saat itu juga Isa menelpon Sayu. Ternyata Isa memang memperkirakan kapan uang Sayu habis. Sayu berbohong kalau dia masih tinggal di hotel. Akhirnya setelah baterai ponselnya habis, Sayu membuang ponselnya ke tempat sampah. Sehingga kini dia tidak bisa dihubungi siapapun dari pihak keluarganya. Sayu sudah tidak punya apa-apa. Dia berjalan di kota sampai pada saat ada pria berjas datang kepada Sayu. Kenapa anak SMA berada di sini? Pria itu bertanya. Sayu menjawab kalau dia tidak punya tempat tinggal. Akhirnya pria itu menawarkan Sayu untuk menginap di rumahnya. Sayu yang sudah tidak tahu mau kemana, akhirnya menerima tawaran pria tersebut. Karena Sayu sudah tidak punya apapun untuk membayar, Sayu hanya bisa menawarkan tubuhnya. Dan seperti yang kita tahu, lama-kelamaan Sayu diusir.
Kenapa diusir? Ya seperti yang kita tahu dari episode 3 kemarin, kalau memungut anak SMA atau di bawah umur di Jepang tanpa sepengetahuan pihak orang tua atau pihak apartemen itu udah kayak kriminal ya teman-teman. Jadi ya kalau resikonya kayak semakin gede gitu ya diusir sih Sayu teman-teman. Dan akhirnya dimulailah kehidupan Sayu menawarkan tubuhnya demi tempat tinggal. Dari rumah ke rumah, dari pria satu ke pria lainnya, itu benar-benar merubah pola pikir Sayu. Sayu bahkan merasa senang karena dia bisa berguna dan menganggap memang beginilah jalan hidupnya. Sayu merendahkan harga dirinya, hingga sampai pada saat Sayu mencari tempat tinggal kesekian kalinya, kemudian bertemu dengan MC terbaik kita, Yoshida.